hari kembali kepada Allah. Banyak di antara muslimin yang belum menyadari atau pura-pura tidak mau menyadarinya. Kalau semua aktivitas kita dalam keseharian, apa yang kita lakukan, bangun di pagi hari, kemudian kita mungkin bersih-bersih, lalu kemudian sholat subuh, sarapan, mulai siap-siap ke kantor, lalu mulailah berjalan program-program kita di kantor, atau mungkin kalau perempuan di rumahnya, atau mungkin orang beraktivitas di instansi bisnisnya, kalaupun dia punya misalnya sebuah perusahaan untuk bisnis, dan seterusnya, sampai akhirnya sore hari kita pun selesai dari pekerjaan, kembali, lalu kita kembali seperti program biasa di rumah, mungkin bersih-bersih mandi, kemudian kita makan malam, sholat maghrib isya, dan seterusnya, akhirnya kita tidur. Dan seterusnya seperti itu. Mungkin di weekend, di Sabtu dan Ahad kita punya aktivitas untuk rekreasi keluarga misalnya, atau mengisi dengan hal-hal yang lain yang positif. Semua ini, saudaraku seiman, ada saatnya nanti semua berakhir. Tidak akan mungkin berjalan seterusnya. Sehebat apapun kita mengejar prestasi dunia ini, sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita dengan olahraga, sehebat apapun kita memilih atau mengejar jenjang pendidikan di tempat atau universitas formal misalnya, S1, S2, S3, menggelar atau mengejar jabatan kita di kantor, di instansi pemerintahan atau di swasta, semua itu hanya akan berakhir nanti di saat ajal kita datang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati, jangan selalu terlalaikan. Rumah sakit memiliki ruangan ICU, IGD atau UGD, itu hanya beberapa saja. Paling banyak 2 ruangan. Mungkin kalau kita maksimalkan ranjangnya ada 20 atau 30 ranjang misalnya. Kalau kita gabungkan antara semua pasien yang ada di rumah sakit dengan staf-staf rumah sakit itu, maka kita akan temukan tetap saja orang yang lula lalang di depan rumah sakit lebih banyak jumlahnya. Artinya orang yang mati dalam kondisi tidak sakit lebih banyak daripada orang yang mati sakit. Banyak orang berpikir nanti kalau sudah lemah tubuhnya, sudah bungkuk ya, punggungnya, kemudian juga sudah rabun matanya, masuk ke ruangan ICU baru dia meninggal dunia. Tidak saudaraku. Mati akan datang setiap saat. Di saat ajal kita sudah datang. Kematian sesuatu yang misterius. Dia akan datang tanpa mengenal siapa kita. Berapa umur kita. Apa jabatan kita. Dan pada saat itu semua apa yang kita lakukan selama di dunia. Dari keputusan, kebijakan atau apapun. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah, jangan terlalaikan dengan dunia ini sehingga Anda isi dengan pelanggaran-pelanggaran agama dengan masa bodoh, seakan-akan tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Semua perbuatan-perbuatan baik dan buruk di dunia akan Allah subhanahu wa ta'ala beberkan. Kalau perbuatan baik dengan tujuan agar menjadi contoh bagi orang lain, kejujuran, tanggung jawab, amanah, prestasi-prestasi yang baik, Allah beberkan agar menjadi contoh bagi manusia. Dan kalau perbuatan buruk, korupsi, manipulasi data, atau apapun maksiat kepada Allah, juga akan dipermalukan di dunia. Sebagaimana sering kita lihat dibeberkan di media, Allah punya cara membongkar semua agar si pelaku berhenti sebelum datang siksaan yang lebih berat nanti di akhirat. Dengarkanlah bagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran firman-Nya, di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 281. Agar setiap orang di antara kita menyadari kita semua akan meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah serta diminta pertanggungjawabannya. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Artinya, dan peliharalah diri kalian masing-masing dari azab yang terjadi pada hari kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Kalau perbuatannya baik, maka dia akan dapat balasan dari perbuatan baiknya. Kalau dia berbuat buruk, maka juga dia akan dapat balasan dari perbuatan buruknya. Sekecil apapun perbuatan baik itu, Anda tidak akan dianiaya, akan mendapatkan balasannya. Di dunia,
kejujuran, tanggung jawab, amanah, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, apa saja sebagai seorang muslim yang sudah kita tahu perbuatan-perbuatan baik dalam agama, di dunia Allah akan muliakan Anda kalau Anda lakukan itu. Hari ini Anda jenguk orang sakit, di saat Anda sakit satu waktu Anda akan juga dijenguk. Hari ini Anda bantu orang yang susah, satu waktu juga akan Anda dibantu. Akhirnya Anda jujur, maka besok dan seterusnya Anda terus dipercaya, dan seterusnya. Dan kalau hari ini Anda berbuat perbuatan-perbuatan buruk, manipulasi data, korupsi, atau melakukan apa saja, dukungan terhadap kezaliman dan yang lainnya, maka juga Allah subhanahu wa ta'ala akan beberkan itu di dunia. Berapa banyak orang yang bodoh seakan-akan Allah tidak melihatnya, Allah tidak akan membongkarnya. Padahal sebenarnya di saat Allah bongkar dalam hitungan detik dengan cara Allah, seseorang itu hanya bisa mengatakan, kok bisa ya? Maka jawabannya pasti bisa. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang sudah kita tahu bersama-sama surah Al-Zalzalah. Dalam surah nomor 99 ayat 7 ayat 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti akan diperlihatkan dan juga akan dia terima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti akan dibeberkan dan juga akan diberikan hukumannya. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang muslim agar selalu sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang baik yang dipandang baik oleh agama Islam. Sekali kita jujur diperintahkan dalam Islam, maka kita disuruh jujur sepanjang hidup kita. Begitu juga pada saat kita amanah, tanggung jawab, dan apa saja perbuatan-perbuatan baik tersebut. Dan setiap kali kita terjerumus dalam perbuatan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita segera berhenti dan jangan mengulanginya. Dan Allah memberikan sebuah tiket yang luar biasa. Saya melihat ini adalah tiket VIP agar kita selamat dari segala macam hukuman yang bisa datang dari perbuatan kita, yaitu taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan tulus, menyesali perbuatan tersebut dan tidak mengulanginya. Islam menyuruh kita selalu berprestasi dan menjadi orang yang terbaik, bukan hanya sekali atau dua kali, sepanjang hidup. Sehingga di dunia kita bahagia, nama kita harum, di akhirat pun kita dapat balasan yang terbaik. Dan Islam tidak pernah mendukung siapapun melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Bahkan sinyal-sinyal Allah selalu datang untuk memberhentikan si pelaku ini dari perbuatannya. Bukankah setiap kali kita ingin berzina, ingin berbohong, ingin menipu, ingin mencuri, ingin membunuh atau apa saja, pasti akan ada rasa ketakutan dalam hati dan kekhawatiran. Itu sinyal pertama dari Allah agar kita berhenti. Tapi kalau seseorang tetap melakukannya, Allah akan buat nanti ada yang melihatnya dan ketahuan. Apakah dia berhenti? Kalau dia berhenti, selamatlah dia tobat kepada Allah. Tapi kalau tetap saja dia melakukan dan melanggar, maka Allah akan datangkan hukuman yang lebih berat. Karena memang kalau tidak dihukum tidak akan berhenti. Para ulama mengatakan kalau ada maling digebukin di jalanan, sampai babak belur, bahkan kalau perlu sampai meninggal dunia, itu termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Dan yakinlah saudaraku seiman, sebelum dia digebukin orang ini, sudah banyak sinyal-sinyal Allah datang kepada dia agar jangan dia melakukannya. Rasa khawatir, rasa takut, disinggung oleh istrinya, atau anak-anaknya yang ngomong, atau tetangganya, atau temannya, ada yang mengingatkan, jangan. Tapi tetap saja dia mau melanggar, maka Allah datangkan hukuman yang lebih berat untuk memberhentikan dia. Puncaknya ditangkap oleh masyarakat, digebukin. Akhirnya dia berhenti dari perbuatannya. Sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak seperti ini digebukin, orang seperti ini tidak mau berhenti. Akhirnya hukumannya lebih berat nanti di akhirat sana. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar selalu punya persiapan dari amal-amal kebaikan. Dan meninggalkan semua keburukan. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Al-Hasyr. Surah nomor 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya menjadi orang-orang baik saja, jadi orang soleh saja, dan jangan menjadi orang soleh setengah-setengah. Jangan hijrah menjadi orang yang lebih taat kepada Allah setengah-setengah, sekaligus menjadi orang yang baik. Tinggalkan semua hal-hal yang buruk itu. Dan haruslah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok nanti. Maksudnya di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Selalu patuh dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Agar kita selalu menanamkan prinsip dasar keimanan.
skill spiritual kita selalu diasah agar kita selalu menjadi orang yang baik sepanjang hidup kita. Dan tidak boleh kita beralih kepada aktivitas yang lainnya yang buruk-buruk. Dan tidak boleh juga kita berputus asa. Nabi SAW mengatakan, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif wa fi kullin khair. Orang mukmin yang punya prinsip dasar, keimanan, akidah, keyakinan yang sangat kuat, amal-amal solehnya yang kuat, itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah, selalu menganggap remeh, mengatakan nanti saja, tidak masalah, kalaupun dihukum nanti mungkin masih bisa dimaafkan. Itu orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat, enggak, ini enggak boleh, maka saya tidak kerjakan. Dilihat atau tidak dilihat oleh atasan, ditahu oleh tidak ditahu oleh manusia, bagi saya ada Allah yang mengawasi saya. Itu dasar keyakinan, itu orang mukmin yang kuat. Kata Nabi SAW, dan semuanya punya kebaikan selama dia orang beriman. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, selalulah jaga per detik hidupmu, apa saja yang bermanfaat untukmu. Maksudnya di dunia, prestasi dunia selama tidak haram, dan juga akan dipanen balasannya dalam bentuk pahala hari kiamat nanti. Wasta'in billah wa la ta'jaz, dan selalulah minta perlindungan kepada Allah dan jangan pernah kamu putus asa. Dalam Al-Quran juga Allah SWT mengingatkan surah Al-Baqarah surah nomor 2 148 agar selalu setiap muslim bersaing satu sama yang lain dalam kebaikan-kebaikan. Potongan ayat yang sangat pendek, tapi sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan-kebaikan. Dari kejujuran-kejujuran yang selanjutnya. Dari sedekah kedermawanan selanjutnya. Dari solat ke solat selanjutnya. Dari puasa selanjutnya. Zikir, doa, baca Quran, apa saja lakukan secara kontinu dan terus menerus. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam masalah itu. Dan jangan pernah bangga dengan amal yang sudah kita kerjakan. Karena tidak ada yang tahu berapa banyak kadar pahala yang diberikan atau sudah diterima atau belum oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, Syekh Utsaimin rahimahullah menafsirkan salah satu ulama Saudi firman Allah tadi fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan. Beliau mengatakan jadilah orang yang nomor satu dalam kebaikan. Jadi jangan menjadi orang nomor dua. Jangan selalu membanggakan amal orang lain. Dulu ayah saya itu selalu sholat malam. Ibu saya selalu baca Quran. Itu ayah dan ibumu saudaraku. Dia akan menerima balasannya. Bukan kamu. Kamu tidak akan dapat apapun dari amal mereka. Oh teman saya di teman kantor itu selalu jujur. Dia jujur dia akan dapat balasan. Kamunya juga perlu jujur. Jangan cuma selalu berbangga dengan amal orang lain. Benahi diri kita. Maka kita akan dapat balasannya. Ingat. Tidak akan mungkin kita akan panen pahala dari seseorang kecuali kita sendiri praktisi dari kebaikan itu dan kemudian kita ingatkan orang untuk melaksanakan hal tersebut. Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar berhati-hati. Selama ada kesempatan, masih ada kesehatan, ada kesempatan seperti ini hadiri Jumat misalnya, dengarin khutbah, atau ada pengajian mungkin di kantor misalnya, atau ada apa saja aktivitas yang baik, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu, mungkin itu kesempatan terakhir kita saudaraku. Di saat ada orang miskin lagi minta, jangan pernah negosiasi sama syaitan yang mengatakan kepada kita, mungkin dia itu orang bohong, mungkin itu anak pinjaman, mungkin dia pura-pura dan segala macam hal. Itu syaitan yang membuat kita untuk tidak segera mengerjakan amal soleh tersebut. Bukan tugas kita di saat orang miskin sedang minta, kita negosiasi sama syaitan untuk membatalkan perintah agama yang disuruh eksekusi. Orang miskin lagi minta atau ada orang yang lagi minta, tugas kita memberi, bukan menilai, bukan negosiasi sama syaitan. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau kita memberi orang miskin misalnya dengan niat sedekah, kita dapat pahalanya. Kalau ternyata orang miskin itu pendusta, penipu, dia tipu, dia tidak sebenarnya bukan miskin, maka dia juga akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau di masjid ini ada orang datang membawa sebuah proposal pembangunan masjid, misalnya di Jawa Tengah, dia bawa proposal masjid, ini kita mau bangun masjid bapak-bapak sekalian dengan 100 juta rupiah. Lalu kemudian kita menyumbang 100 juta itu. Sebulan kemudian kita tahu ternyata orang itu menipu, dia tidak bangun masjid. Apakah kita rugi? Demi Allah kita tidak rugi. Kita akan dapat sesuai dengan niat kita. Dapat pahala sudah bangun masjid. Dan yang menipu itu demi Allah akan dihukum oleh Allah cepat atau lambat. Tidak ada sesuatu yang terlambat yang Allah eksekusi di muka bumi ini. Dan Allah itu sari'ul hisab. Sangat cepat sekali hisabnya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, Badiru bil amali fitanan kakita'il layli mudlim. Segera beramal soleh kalau sudah di depan mata kalian. Eksekusi, tidak usah negosiasi sama syaitan.
ya, segera beramal saleh karena banyak sekali fitnah-fitnah, sesuatu nanti yang menghambat kalian untuk beramal saleh sampai seperti gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Sampai akan terjadi nanti kata Nabi SAW, seseorang mukmin dia di pagi harinya, tapi sore harinya jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada juga orang sore hari beriman, tapi ternyata pagi harinya besoknya sudah menjadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Karena dia menjual, mentransaksikan agamanya untuk maslahat dunianya. Saudaraku si iman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada siapapun dari hamba-hambanya yang sudah berbuat amal soleh untuk mempertahankan. Dan siapapun yang sedang membuat pelanggaran-pelanggaran agama, dosa apapun. Setiap orang di antara kita pasti tahu dosa apa yang dia lakukan. Untuk segera memberhentikannya sebelum datang hukuman-hukuman yang berat. Allah berfirman kepada kita dalam surah Al-Imran surah nomor 3 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau sedang buat dosa, berhenti. Karena semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukum. Di dunia saja kita pasti ada konsekuensi hukum. Melanggar satu peraturan pemerintah, berarti kita atau satu peraturan perusahaan, siap ada konsekuensi hukumnya. Begitu juga di akhirat. Maka jangan selalu masa bodoh dengan hukuman-hukuman yang datang. Orang yang cerdas, orang yang tidak mau merusak nama baiknya, tidak mau merusak masa depannya, tidak mau merusak misalnya jabatan yang sudah dia miliki, karena dia melanggar pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya jelas akan mendatangkan hukuman buat dia. Allah mengatakan tadi, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga dengan setelah berbuat buruk, taubat, lalu kemudian sibuk dengan amal saleh yang luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Kesudahan dan akhir daripada kehidupan setiap orang yang patuh, saudaraku seiman, atau kita biasa bahasakan di ceramah itu adalah saleh, akan sama. Lihat Nabi Muhammad SAW pemimpin orang-orang saleh. Lalu para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullah alim, dan banyak sekali sahabat Nabi yang patuh-patuh. Di dunia Allah muliakan mereka. Allah jadikan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khalifah, raja kaum muslimin. Di dunia Allah sudah muliakan. Seorang wanita pernah melihat Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu dia mengatakan, wahai Ibnu Khattab, saya melihat kau di Mekah dulu, berlari-lari di jalan Mekah. Dan kamu adalah manusia tidak dikenal sama sekali. Namun setelah kau muliakan dirimu dengan keislaman dan amal saleh, Allah angkat derajatmu menjadi raja seperti ini. Maka jangan sampai membuatmu sombong dan lalai. Maka Umar bin Khattab menangis mendengarkan nasihat tersebut. Memang Allah muliakan begitu. Dan akhirnya di akhirat pun mereka akan dapatkan yang terbaik sebagaimana di dunia. Pasti akibatnya sama. Teman-teman coba berusaha menjadi orang soleh, akibat kita akan sama dengan orang soleh sebelum kita. Sederhana. Di kantor misalnya di perusahaan atau di kantor instansi seperti ini, kita mengikuti teman-teman kita yang terdahulu senior kita yang berprestasi. Dia jujur, dia amanah, dia tanggung jawab. Maka kita ikutin jejak dia, akan sama hasilnya. Kita pun akan dikenang baik-baik. Tapi kalau kita ikutin orang-orang yang pelanggar, memanipulasi data, korupsi dan segala macam, akibatnya dia dipenjara misalnya. Maka kita akan sama akibatnya. Jangan selalu masa bodoh dengan akibat-akibat seperti ini. Karena pasti akan sama, tidak akan berubah hasil tersebut. Oleh karena itu harus hati-hati saudaraku seiman. Juga dari sisi lain, kita harus memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kita ya. Seperti Fir'aun, Namrud, dan banyak tokoh-tokoh manusia yang dikenal raja-raja dulu. Akibatnya apa? Sudah tidak ada lagi. Kalau Anda ke Mesir sekarang Anda tinggal kenang Fir'aun, piramidanya, muminya, hanya itu saja. Selesai. Di dunia mereka hancur semuanya. Jadi begitu dengan meninggal hanya dikenang namanya saja. Begitu juga dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Dulu tuh mereka orang kaya dan tokoh masyarakat Mekah. Tapi tidak dikenang lagi. Tidak ada lagi sekarang rumahnya Abu Jahal sama Abu Lahab. Tidak ada yang mengenang. Beda dengan Abu Bakar sama Umar yang di dunia dikenang namanya harum. Dan di akhirat juga nanti akan mendapatkan yang terbaik. Mereka yang kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah. Di dunia terhina, di akhirat juga akan terhina. Kesudahan itu akan sama. Jangan selalu tutup mata dengan hal-hal yang seperti ini. Kita perlu ketahui juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ini tentang prinsip dasar seorang muslim. Beliau mengatakan telah datang seseorang dari Ansar kepada Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling afdal? Ayyul mu'minuna afdal?
yang paling baik, layak jadi teman, layak jadi atasan, layak jadi pemimpin, layak jadi bawahan, layak jadi pasangan hidup, layak jadi partner bisnis, layak jadi tetangga. Siapa yang paling afdal orang mukmin yang saya jadikan target sebagai teman terdekat saya? Kata Nabi SAW, ahsanhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya, santun, ramah, dan jujur, amanah, dan seterusnya. Ini yang paling pantas kamu jadikan sebagai target kamu. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa'ayyul mu'minuna akyas. Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling suka mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'da istidada. Dan yang paling banyak punya persiapan setelah kematian tersebut. Ulaika akyas. Itulah orang yang paling cerdas. Seorang raja bernama Abdul Malik bin Marwan. Rahimahullah, seorang raja yang alim dulu sebenarnya. Orangnya baik. Dan pada saat dia bertugas sebagai pemimpin, dia menjalankan tugasnya luar biasa. Kalau anda ketik di searching di Google kisah Abdul Malik bin Marwan, maka anda akan banyak dengar kisah-kisah yang baik tentang dia. Tapi di akhir hidupnya, dia sempat melihat ada satu tukang pel, kalau kita mungkin sekarang OB, di istana dia. Yang sedang memeras kain pel, kemudian mengepel. Lalu kemudian dia pun duduk dengan tenang menikmati secangkir kopinya dengan sepotong roti dari hasil keringat dia sendiri. Maka kata Abdul Malik rahimahullah, beliau mengatakan, coba seandainya setelah sekian lama saya menjadi raja ini, saya menjadi tukang bersih-bersih itu saja. Saya bisa hidup sederhana, makan dari hasil keringat saya dan tidak akan banyak pertanggungjawaban hari kiamat. Itu ucapan sang raja yang pada saat dia sudah mau meninggal. Karena khawatir terlalu banyak permintaan pertanggungjawaban karena tingginya jabatan yang ada. Tentu bukan orang tidak boleh punya jabatan. Tapi seseorang di akhir hidupnya bisa saja menyesal seperti itu. Maka salah satu ulama namanya Abu Hazim, Salamah bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan setelah mendengar statement itu, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membuat mereka para raja-raja itu berharap di akhir hidupnya agar kehidupannya seperti kita lebih sederhana. Dan segala puji bagi Allah yang membuat kita masyarakat biasa tidak berharap di akhir hidup mati seperti mati mereka. Saudaraku seiman, perbanyaklah mengingat kematian. Karena mati ini akan datang tanpa mengenal kesehatan, sakit, tua, muda, kaya, miskin, pejabat atau masyarakat biasa. Dan ini adalah sesuatu yang akan mengakhiri semua episode kehidupan kita. Serta semua nanti akan diisi dengan penyesalan kalau kita abaikan amal-amal saleh, apalagi banyak dosa. Ingatlah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan Tirmidzi, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus semua kenikmatan dunia, maksudnya kematian. Juga Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis yang lain, uzkurul mauta fi salatik. Ingatlah mati pada saat kau sedang solat. Fa inna rajula idza dzakara al-maut fi salatihi fa hariyun an yuhsina salatahu. Dan karena kalau seseorang lagi solat dan dia ingat kematian, maka pasti dia akan perindah solatnya itu. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairahu atau ghairaha. Solatlah kalian seakan-akan tidak ada lagi solat yang bisa kalian kerjakan setelah solat ini. Wa iyyaka wa kullu amrin yu'tadharu minhu. Dan hati-hati dari perbuatan-perbuatan yang kamu buat, nanti akhirnya kamu coba minta uzur, menyampaikan alasan-alasan, sudah tidak bisa diterima lagi di depan Allah subhanahu wa ta'ala, karena konsekuensinya tinggal hukuman saja. Saudaraku seiman, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak untuk mengingat pemutus kenikmatan dunia, maksudnya kematian. Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi diqin minal aishi illa wasi'ahu alaihi. Karena tidak ada orang yang mengingat kematian di saat dia lagi sempit, lagi ada permasalahan hidupnya, kecuali akan melapangkan permasalahan itu buat dia. Maksudnya jadi ringan, karena toh dia tahu dia akan mati nantinya. Wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi. Dan tidak ada seorang pun yang mengingatnya kematian itu saat ya kehidupannya lagi lapang, melainkan pasti dia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga tidak juga lalai dari akhirat. Saudaraku seiman, ziarailah kubur, selalu lewat, lihat kuburan itu. Kalau di mata kita cuma kumpulkan tanah dan batu nisan, yakinlah dan pastikan di dalamnya ada manusia seperti kita. Mungkin lebih tampan, mungkin lebih kaya, mungkin lebih pintar, tapi dia sudah mati dan sudah selesai semua karirnya. Tidak ada lagi yang dikenang. Orang ini kalau meninggal, saudaraku seiman, yang dikenang hanya hitungan detik dan menit atau hitungan hari saja. Misal pada saat kita meninggal dunia, kita bayangkan detik ini kita meninggal dunia. Orang hanya akan mengenang, oh si fulan
pernah menjabat jabatan ini. Oh ini rumah dia, oh ini sepatu dia, oh ini istri dia, oh ini anak dia. Kira-kira berapa lama orang akan mengenang? Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, habis itu selesai. Tinggallah kita bersama dengan amal saja yang kita kerjakan. Ingat sabda Nabi SAW, kalau seseorang meninggal dunia akan ikut bersamanya ke kuburan 3. Akan ikut keluarganya, akan ikut hartanya, dan akan ikut amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarganya akan pulang. Bapak-bapak sekalian, secinta apapun istri Anda kepada Anda, mustahil dia nginap bersama Anda di kuburan. Mustahil. Paling lama dia duduk nunggu dan menangis di kuburan itu setengah jam, 1 jam. Habis itu pulang. Selesai masa iddah dia bisa menikah sama orang lain. Ini bukan doa, tapi ini fakta. Secinta anak kita pada kita. Apa dia akan nginap bersama kita di kuburan? Tidak, demi Allah. Teman Anda yang selama ini mengatakan, tidak apa-apa, buat dosa saja. Nanti saya juga tanggung. Dia juga hanya paling setengah jam nunggu. Setelah itu dia akan tinggalkan. Mobil Anda yang paling mewah Anda miliki, paling jauh parkir di pagar kuburan. Nggak akan masuk ke liang lahat. Habis itu jadi warisan, jadi milik orang lain. Nggak ada di dunia ini kepemilikan abadi, nggak ada. Sertifikat tanah atau rumah atas nama Anda, sementara pada saat kita mati berpindah nama. Semuanya akan berpindah, tidak ada milik abadi. Lain di akhirat. Akhirat itu Allah sudah kekalkan. Khalidina fiha, kekal selamanya. Tapi di dunia tidak ada kepemilikan abadi. Dan kata Nabi SAW, harta dan keluarga akan pulang dan hanya tinggal amalnya. Yang selama ini Anda dengar azan, malas sholat, ada kesempatan puasa nggak mau, sedekah nggak mau, ini itu nggak mau. Itu nanti akan menemani kita di kuburan. Bagaimana bisa kita lebih peduli dengan keluarga daripada amal? Dari hadis ini kita harus ambil pelajaran, harus lebih peduli dengan amal kita daripada keluarga kita. Sebagaimana bapak-bapak sibuk mencari nafkah untuk keluarga, maka sibuklah juga memperbanyak amal buat diri kita sendiri. Karena keluarga akan kita tinggalkan, tapi amal itu akan bersama dengan kita, saudaraku seiman. Sebagai penutup, ada satu kisah yang unik. Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, seorang ulama dulu, beliau beliau pernah membuat liang lahat di belakang rumahnya sebagai ijtihad atau upaya pribadi. Dia gali liang lahat di kuburan di belakang rumahnya. Kemudian di malam hari dia masuk ke dalam liang lahat yang 1 kali 2 meter, yang mirip seperti liang lahat kuburan. Tapi ini bukan untuk dia dikubur sebenarnya. Dia cuma buat untuk introspeksi diri sendiri. Dia masuk, kemudian dia duduk di situ malam hari. Beberapa menit saja dia duduk. Kemudian sambil dia mengulang-ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kekalkan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 100. Ini menggambarkan tentang bagaimana nanti orang kalau meninggal pas lihat malaikat maut, orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang yang banyak dosa tidak sempat taubat kepada Allah akan menyesal. Ini Allah sudah turunkan dari 1400 tahun yang lalu. Qala rabbirji'un. Orang-orang ini yang mati tidak punya amal saleh atau dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku di dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku sempat mengerjakan amal saleh yang aku sia-siakan. Maka tidak ada gunanya. Rabi' ibn Huthaim lalu membaca ayat ini mengulang-ulangi sambil mengatakan, wahai Rabi', sadarlah, tidak akan ada orang yang bisa mengerjakan amalmu, maka beramallah sebelum kau menyesal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, harus kita sadari baik-baik. Dan juga nasihat kami yang terakhir buat diri kami terlebih dahulu, baru bapak-bapak sekalian, yaitu kalau seandainya di detik ini, di waktu ini, ada salah satu mayit dari kuburan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan pilihan, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang kamu masih dikasih oleh Allah umur setengah jam hidup. Apakah dia akan kembali ke makanan favoritnya? Apakah dia akan kembali meeting miliaran rupiah? Apakah dia akan kembali lagi mengejar prestasi atau jabatannya di dunia? Demi Allah tidak, teman-teman. Dia akan melakukan setengah jam itu memaksimalkan agar dia bisa mengerjakan amal yang paling bisa membantu dia selamat di akhirat sana, atau dia melakukan taubat agar dosanya tidak akan mendatangkan hukuman untuk dia. Oleh karena itu jangan tunggu waktu itu, karena setiap saat kita bisa meninggal dunia. Saya pun berdiri di mimbar ini, bisa saja tiba-tiba saya lihat malaikat maut di ujung masjid ini, kemudian merenggut nyawa saya. Orang hanya mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah. Bapak-bapak juga sama. Tidak selamanya orang bisa hidup abadi di muka bumi ini. Maka semua akan ada pertanggungjawaban. Oleh karena itu hati-hati saudaraku seiman.